ini ya, saya browsing. Ya kalau sekarang kan kita banyak di rumah, banyak WFO, ya paling enggak ya browsing-browsing aja lah. Mau pelatihan di sana sini juga dibatasi. Jadi kita berlatihnya ya di browsing ini plus YouTube plus kemarin disediakan oleh KNM kan itu ya apa link-link ya. Nah itu LinkedIn Learning. LinkedIn Learning, mocone piye toh susah banget. Nah ini sih saya cuplik dari Wikipedia terkait dengan UML. Mungkin nanti kalau teman-teman terkait mau baca ya silahkan ini bisa browsing di situ terkait UML itu kayak gini. Dia merupakan standar yang dibuat oleh Object Management Group dan ada sejarahnya dari versi-versinya UML 10, UML 1X dan seterusnya. Kalau nggak salah terakhir itu UML 2 inilah. Saya nggak ngerti ya. Pokoknya kalau mau mempelajari detail terkait dengan UML-nya bisalah di browsing-browsing di internet ya, silahkan ya. Mungkin ada yang kepo lebih jauh ya silahkan. Nah, di UML sendiri, Mbak Uli saya dikasih waktu berapa menit? Jadwal kalau defaultnya sih sebenarnya 8.30, tapi kalau mau lewat-lewat ya Waduh, monggo lah. 1/4 jam juga udah selesai kali. Masih banyak ini pasti. Ntar kan banyak pertanyaan. Jadi saya lanjutkan ya. Di UML ini, sebenarnya apa dulu di UML? UML itu kepanjangannya adalah Unified Modeling Language ya. Kalau bicara modeling itu kan pasti ada notasinya. Nah, notasinya juga banyak tergantung dari jenis diagram yang akan dipakai. Tapi kenapa kita butuh modeling? Mungkin itu yang improvisasi saya saja nih berdasarkan pinpoint selama ini ya. Di BNI terutama di IT itu kan kita ngelihat banyak sekali ya cara-cara memprogram, terus cara-cara coding, terus bahasa codingnya juga bermacam-macam. Ada yang versi baru, ada versi lama, ada COBOL, ada Java, ada macam-macam. Nah, terus kami di belakang itu akan melakukan testing seperti apa. Begitu yang dikirim adalah Java, tapi yang PIC yang di-assign itu nggak tahu Java kan jadi masalah. Atau sebaliknya, diminta ngecek yang icon COBOL, tapi background-nya nggak tahu COBOL. Nah, itu kan susah ya. Terus, itu dari sisi teknikal. Dari sisi kebutuhan user. User itu ada divisi internasional, ada divisi PKU, ada divisi PDM, TBS, CMR, CLN, dan seterusnya. Mereka pasti akan bicaranya dengan bahasa yang sendiri-sendiri. Kalau misalnya yang sekarang lagi rame itu kan yang terkait tentang perkreditan ya. Perkreditan itu sendiri juga segmentasinya bermacam-macam. Ada yang segmen consumer, segmen kartu kredit, segmen menengah kecil, korporasi, sindikasi. Padahal kalau bicara produk utamanya, produknya cuma satu, loan, tapi cara nanganinya beda-beda. Dan begitu meminta ke kita, itu caranya yang disampaikan juga berbeda-beda. Walaupun nanti kalau misalnya diimplementasikan ke sistem, jadinya satu, misalnya jadinya ke ikonnya satu barangnya. Tapi yang minta PDM caranya begini. Yang misalnya tentang fleksi gini.
Terus yang minta bisnis kecil sudah merambah ke flat juga ya, flat anuitas gitu ya. Mintanya agak berbeda. Background terkait dengan kenapa dulu kita membangun anuitas, kenapa kita dulu membangun flat, itu kan juga background masa lalu ya, yang mungkin ternyata sudah berubah sekarang. Nah itu kan banyak sekali perubahan yang harus kita akomodasi. Nah bagaimana cara mensimplifikasi, menyederhanakan semuanya itu. Nah, ternyata ada yang namanya modeling ini. Barangkali nanti kalau teman-teman ada yang lebih tahu silahkan menambahkan ya. Tapi paling enggak, dengan adanya modeling ini, kita jadi tahu bahwa, oh yang diminta PDM seperti itu, terkait dengan fleksi. Yang diminta BSL seperti itu, terkait dengan KUR, BWU. Tapi nanti kalau diimplementasikan di ikon, jadinya seperti itu. Pada saat dibutuhkan pembukuan, nanti yang membuku sama-sama orang ADC. Jadi permintaannya dari berbagai macam, tapi bisa diakomodasi by sistemnya. Kebetulan kalau contoh ini melalui ADC di cabang. Nah, bagaimana kewenangannya ADC? Itu nanti yang akan bisa dibedah lagi. ADC bisa melakukan input nominal, tapi nominalnya dari mana? Misalnya nominal pencairan. Nominal pencairannya itu dari mana? Oh, dari RM. RM kenapa bisa memberikan perintah ke ADC seperti itu? Karena sudah disetujui oleh pemutus. Pemutusnya siapa saja? Ada jenjang pemutus di situ. Nah, semuanya kan akan kita akomodasi ke dalam suatu sistem. Kalau sebelumnya di beberapa tahun yang lalu, semuanya yang persetujuan RM, pemutus dan seterusnya itu by manual, semuanya by kertas, dengan kertas ya. Tapi belakangan itu kan semuanya diminta paperless, semuanya by sistem. Sistemnya akan dibangun seperti apa? Nah, terus kemudian ada jembatan dari yang sudah diputus itu akan di bukunya apakah masih sama seperti dulu oleh ADC dengan cara manual, dengan mengganti telek diganti dengan apa sesuatu yang tampil di layar, atau semuanya by system. Begitu diputus oleh pemutus melalui usulannya RM, itu langsung tereksekusi di ikon. Kalau sekarang kita membayangkan itu jauh, tapi barangkali nanti itu akan terjadi. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Dari sisi ikon, bahasa teknisnya yang digunakan adalah COBOL. Terus ada card, ada parameter, ada banksling. Bankslingnya pun mungkin juga bahasanya bukan COBOL lagi. Banksling itu pakai HTML, XML, dan seterusnya. Nah, di sisi lain, pada saat ada proses kenapa RM memerintahkan itu ada persetujuan. Persetujuan aplikasi yang digunakan apa, menggunakan bahasa pemrograman apa, versi berapa, front end-nya gimana, back end-nya gimana, terus berinteraksi dengan ikonnya seperti apa. Nah itu semuanya kan berbeda-beda, sangat jauh berbedanya. Belum lagi nanti kalau kita bicaranya aplikasi yang lain ya, misalnya dari sisi transaksi biasa ya, misalnya top up. Top up itu nanti kalau top up itu dilakukan di teller, orang kan berarti datang ke cabang bersosialisasi dengan teller, minta ini minta itu pakai voucher. Tapi itu dirasa sudah nggak praktis. Karena nggak praktis, maka dibuatlah suatu front end channel. Channelnya apa? Bisa lewat ATM, bisa lewat mobile banking, SMS banking, dan seterusnya. Dan channel-channel itu akan menggantikan fungsinya teller, fungsinya cabang. Dan di situ juga perlu dianalisa bagaimana tingkat risikonya. Nah, kalau kita di IT ngelihatnya adalah technical banget, sangat teknis, kita nggak akan bisa ngelihat
ke sisi-sisi yang lebih strategis. Misalnya sisi risiko, sisi misalnya nanti, oh ini sebenarnya bisa dilakukan marketing yang lebih jauh lagi dan seterusnya. Itu sisi-sisi strategis lainnya. Dan barangkali kalau kita memang melihatnya sangat teknikal lagi, ya kita hanya berkutat di situ-situ saja. Kadang-kadang saya nggak tahu ya kalau teman-teman ngerasanya gimana ya. Pada saat kemarin nama STI adalah solusi teknologi informasi, itu sebenarnya juga bebannya sangat besar karena semua solusi itu dimintakan lewat IT. Padahal kalau kita amati, itu harusnya kan jalan dulu secara manual. Dicek dulu proses bisnisnya, itu memang bisa jalan atau enggak. Jangan mentang-mentang ini, ada IT. Aplikasi yang sebelumnya sudah ada, itu langsung dimintakan ke IT. Nah itu kita kalau bisa melihat view yang lebih besar, itu nanti akan bisa kita breakdown sisi strategisnya. Selain kita melihat sisi teknisnya ya. Ini ngomongin modeling aja panjang lebar kali tinggi ini. Nah, saya lanjutkan ke yang yang diagramnya. Kalau diagramnya sih ada belasan diagram. Ini sekali lagi saya cuplik dari Wikipedia tadi ya, cuma saya kasih bintang-bintang. Diagramnya ada banyak, saya nggak paham semuanya, dan kalau mau cerita satu persatu juga saya nggak bisa, tapi ada diagram-diagram yang penting. Beberapa diagram yang penting yang saya kasih bintang ini. Ada yang bintang merah, ada yang bintang lebih ungu. Yang merah ini itu nanti bisa kita pakai dalam hal kita, terutama ini ya, yang use case diagram. Yang use case diagram itu bisa kita pakai untuk melihat view yang tinggi, view high level. High levelnya bisa kita dapat. Karena apa yang disampaikan di dalam use case diagram. Use case diagram itu komponennya cuma 3, elemennya cuma 3. Elemen aktor, boundary itu mewakili sistemnya, kemudian buletan, oval itu mewakili use case-nya, aktivitasnya. Hanya itu. Nah, pada saat kita diskusi dengan user, bisa nggak sih kira-kira kita membuatnya ini? Atau mungkin kita tawarkan, bisa nggak usernya kira-kira membuat ini? Mungkin karena belum kebayang akan dijawab, nggak bisa. Tapi coba kalau mungkin teman-teman sedang melakukan klarifikasi ke user, kira-kira apa sih yang disampaikan oleh user? Misalnya mereka minta tambahan top up di channel yang belum ada. Misalnya channel apa yang belum ada ya. Sebut salah satu misalnya mobile banking belum ada top up Telkomsel misalnya ya. Karena belum ada, maka kira-kira apa yang disampaikan oleh user? User akan menyampaikan penambahan requirement-nya adalah penambahan fitur top up di mobile banking. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, pada saat kita klarifikasi, pasti kan akan kita tanyain detailnya seperti apa. Nah, detailnya itu cukup digambarkan dengan 3 elemen tadi. Si aktornya, terus kemudian nanti aktivitasnya. Aktornya, bicara aktor, ini kira-kira siapa yang akan bisa melakukan top up melalui mobile banking? Apakah semua orang? Pasti tidak. Apakah semua orang yang punya handphone? Belum tentu. Apakah semua orang yang jadi nasabah BNI? Belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Karena dia belum tentu aktivasi atau registrasi di mobile banking. Dan seterusnya. Itu nanti aktornya akan bisa kita pilih. Nah, pada saat kita menggambarkan di diagram use case, itu mungkin akan
minimal akan muncul dua aktor yang sudah terregistrasi ke mobile banking dengan aktor yang berupa nasabah tapi belum registrasi ke mobile banking. Nah, aktivitasnya nanti akan berbeda. Aktivitasnya kalau aktor itu merupakan nasabah yang belum terregistrasi ke mobile banking, dia akan melakukan itu dulu, registrasi ke mobile banking. Beda dengan aktor yang satunya yang sudah registrasi ke mobile banking. Dia akan langsung melakukan transaksi top up. Tapi sebelum melakukan transaksi top up, ada proses yang namanya login. Login itu nanti akan ada proses lagi di dalamnya. Apakah loginnya benar, terverifikasi, terus OTP yang dikirim benar, dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin pakai finger, pakai dan lain-lain, itu bisa kita definisikan di awal pada saat kita kualifikasi dengan user, cukup menggunakan diagram use case. Nah, diagram berikutnya adalah diagram activity. Diagram activity itu akan menggambarkan kalau misalnya tadi top up Telkomsel, itu nanti sistemnya apa saja sih? Kalau di mobile banking, itu kan interaksi itu dilakukan oleh si nasabah sendiri, bukan oleh si petugas BNI, bukan oleh petugas kantor besar, bukan oleh petugas cabang, tapi oleh nasabah sendiri. Artinya, nasabah bisa mengakses ke sistem BNI. Nah, sistem BNI-nya yang seperti apa? Nah, di sini ada aplikasi yang nanti akan kita bungkus ke dalam APK yang kita cangkokkan ke dalam handsetnya. Artinya kan handset ini APK ini itu akan terpublish keluar. Nah, pada saat kita develop ada APK yang terpublish keluar, pasti ada rule yang harus kita ikuti di situ. Dari sisi security, dari sisi mungkin kalau harus di-approve oleh Google, oleh Apple, dan seterusnya. Nah, itu dari sisi aplikasi kita yang ada di handsetnya si nasabah. Nah, dari handset di APK itu, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah masukkan ke dalam hostnya mobile banking. Ini sepintas ya. Pasti kan ada layer-layer security di situ. Nah, itu juga mungkin bisa digambarkan juga kalau mau detail seperti itu. Tapi kalau mau cukup ringkas ya sebenarnya cukup APK ke hostnya mobile banking. Dari host mobile banking itu nanti akan ada verifikasi beberapa hal. Apakah nanti akan diteruskan langsung ke ikon untuk pembukuan, atau nanti karena ini top up harus sampai ke pihak ketiga. Pihak ketiganya lewat apa? Lewat B24, lewat SOA, dan seterusnya. Itu nanti ada ininya ya, yang arsitekturnya kan bisa kita gambarkan atau desainnya bisa kita gambarkan. Nah, proses itu, layer-layer itu dari nasabah, APK, host, terus middleware, terus sampai di pembukuan, itu digambarkan semua bisa melalui activity diagram. Tapi biasanya setelah pembukuan akan ada proses laporan rekonsiliasi. Dan itu nanti akan kebutuhannya bisa macam-macam. Apakah keperluannya untuk high level, top level manajemen kita, di situ mungkin memang perlu untuk menggambarkan dashboard, misalnya terkait dengan performance dari masing-masing aplikasi, masing-masing fitur, itu bisa digambarkan dari kita ngambil dari diagram activity ini. Oh, ini ngambilnya dari sini, untuk nanti ada beberapa data yang kita submit ke dalam proses dashboard, mungkin lewat DMA atau seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya sequence diagram. Sequence diagram ini lebih ke pekerjaannya sistem analis di development, karena dia itu akan menghandle message dari satu tempat ke tempat lain. Dan kalau pakai OOP, Object Oriented Programming, itu sudah ada perwakilan dia itu akan menjadi kelasnya apa. Itu sudah bisa digambarkan di dalam sequence diagram. Kelasnya ini, kalau nanti konsisten,
si sistem analis itu konsisten, maka yang digambarkan di sequence diagram itu si sequence-nya, kelasnya, calon kelas atau kandidat kelas itu nanti akan bisa dibuat naming-nya sama seperti yang nanti akan di-coding oleh teman-teman programmer. Nah, makanya di sini juga ada kelas diagram. Tapi ini saya kasih warna berbeda karena memang mungkin kalau teman-teman ISP nggak terlalu fokus ke situ ya. Nah, ini ada catatan diagram use case, activity, dan sequence dapat membantu untuk proses sistem analisis. Jadi sistem analisisnya akan bisa kita proses sistem analisis apa sih? Sistem analisis adalah yang akan kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan user. Kita punyanya apa? Kalau ternyata yang kita ada itu belum bisa memenuhi kebutuhan user, berarti harus ada suatu enhancement di situ. Nah, itu analisa. Terus yang terlibat apa? Kira-kira begitu ya. Nah, ini adalah suatu capture diagram use case. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini komponennya hanya 3, aktor, boundary ini akan mewakili sistem, kemudian yang bulat-bulat. Ini sebenarnya juga aktor. Tapi kita bedakan antara yang gambar orang dengan gambar kotak. Itu dalam hal aktornya itu berupa orang atau aktornya berupa sistem. Karena bisa jadi si sistem yang jadi boundary ini itu nanti akan berhubungan dengan sistem lain. Maka digambarkan dengan kotak ini. Nah, ini aktivitasnya ada di use case ini. Use case ini nanti akan kita gunakan untuk mengidentifikasi proses bisnis. Diagram use case menggambarkan apa yang dilakukan aktor, bukan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi bagi teman-teman ISP, kalau mau bicara requirement dengan menggunakan ini, itu kita bicaranya bukan apa nanti yang akan dilakukan oleh sistemnya. Sistemnya harus ngapain ya? Sistemnya mungkin memverifikasi, mengirimkan data ke back-end dan seterusnya. Bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah si aktornya ini. Aktornya ini yang mau ngapain ke sistem. Sehingga kata-kata yang ditulis di dalam use case ini adalah kata-kata aktif. Predikat objek. Si aktor melakukan apa? Misalnya tadi yang mobile banking. Nasabah yang belum terregister mau melakukan transaksi, berarti nanti dia akan ditolak. Nasabah melakukan transaksi, maka sistem akan menolak. Tapi kalau nasabah itu adalah sudah mau registrasi, maka yang nanti dilakukan adalah nasabah BNI melakukan registrasi mobile banking. Terus setelah dia terregister, nanti akan ada bulletin lain lagi, nasabah melakukan top up Telkomsel. Nasabah di buletin yang lain lagi, nasabah melakukan transfer antar bank. Nasabah melakukan pembayaran Shopee misalnya, dan seterusnya. Melakukan pembayaran melalui virtual account. Jadi nanti kalau kita bicara boundary ini, kalau kita akan penuhi, itu akan banyak banget. Mungkin bisa ratusan buletan. Itu kalau kita mau gambarkan semua ya. Tapi kalau terlalu banyak ya mungkin itu jadi terlalu rumit, mungkin kita bisa pecah-pecah. Nah, kalau menggunakan tool yang bisa terintegrasi itu gampang saja. Nanti walaupun kita pecah, kita proses analisanya akan tetap bisa kita lakukan. Diagram use case bukan menggambarkan alur sistem. Jadi ini nggak ada alur sistemnya di sini. Nggak ada alur. Jadi yang diperlukan hanya apa, si aktor melakukan apa, akan melakukan apa. Sintaknya, ini ada juga yang membuat sebagai aktor itu sebagai primary dan secondary ya. Primary itu biasanya aktor utama itu akan diletakkan di sebelah kiri. Secondary itu aktor 2. Misalnya begini. Seller melakukan transaksi pemindah bukuan, ini di transaksi bank link misalnya.
teller melakukan transaksi pemindah bukuan. Tapi ternyata kewenangannya dia itu nggak cukup, sehingga perlu ada penyelia teller. Penyelia teller melakukan otorisasi atas transaksi teller. Jadi yang si penyelia teller nanti akan ditaruhnya di kanan. Si tellernya akan ditaruh di kiri. Nah, itu ada yang membuat seperti itu. Tapi kalau kita membuatnya sudah cukup kompleks, banyak aktor di situ, ya mungkin ini nggak terlalu signifikan untuk kita pakai, bisa kita abaikan. Mungkin si penilaian juga sama-sama kita taruh di kiri. Nah, ini saya sampaikan menggunakan kalimat aktif. Relation-nya ada asosiasi. Jadi seperti biasanya paling umum itu adalah asosiasi. Aktor melakukan apa, itu asosiasi. Ada juga include. Nah, include itu biasanya antar elemen use case-nya. Itu biasanya kalau merupakan mandatori, langkah mandatori, itu pakai include. Jadi misalnya kalau contoh yang paling umum adalah pada saat nasabah ATM di depan ATM itu memasukkan kartu, maka di sini nanti nasabah ATM memasukkan kartu di mesin ATM. Nah, setelah memasukkan kartu, nanti akan diminta PIN. Nah, pada saat diminta PIN itu gambar buletan satu, itu nanti akan include. Karena dia nggak bisa melakukan aktivitas berikutnya kalau tidak melakukan input PIN. Maka itu jadi mandatori, sehingga dia include. Jadi, gampangannya, untuk bisa masuk ke sistem ATM, maka si nasabah harus memasukkan kartu include memasukkan nomor PIN. Nah, itu. Jadi kalau itu wajib. Sedangkan extend itu sifatnya bukan wajib, tapi pilihan, opsional. Jadi misalnya setelah memasukkan PIN, memilih menu pembayaran, di situ akan banyak pilihan. Menu pembayaran SPC. Terus ada lagi menu pembayaran pajak misalnya. Itu opsi pembayaran SPC sama pembayaran pajak itu opsi. Nah, kalau opsi nanti akan menjadi extend. Ini ada 2 buletan, misalnya ini buletannya ini, extend-nya ke sini, extend-nya ke sini. Ada bapak, ada anak. Nah, kalau generalization itu nanti biasanya dipakainya kalau tadi misalnya ada nasabah yang belum registrasi mobile banking dengan nasabah yang sudah registrasi. Itu nanti sifatnya kita buat generalization. Oke. Yang ini penggambaran diagram activity. Diagram activity itu di sini ada kotak kayak gini. Saya kok lupa lagi nama kotaknya ya. Kotak-kotak ini biasanya menggambarkan si aktornya. Nah, aktor itu bisa berupa orang, bisa berupa sistem. Jadi kalau contoh ini orang nih, aktornya orang. Yang ini aktornya adalah si APK. Dan ini si iHub. Oh, ini saya capture yang TI Fast. Dan seterusnya. Terus di dalamnya ada action-action atau activity-activity. Nah, di sini sudah ada alur. Kalau misalnya satu alur itu oke, larinya kemana, maka itu akan digambarkan dan dia dieksekusi di sebelah yang mana, di aktor yang mana. Kalau ada pilihan nanti kita kasih decision seperti ini. Nah, di diagram activity ini bisa digambarkan juga satu input banyak output atau banyak input satu output. Itu bisa fog namanya, pakai fog. Ini digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Diagram activity menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem atas setiap use case. Jadi atas use case yang dibuat buletan-buletan ini nanti akan satu use case, satu diagram activity.
Suaranya hilang, Mas Slamet. Oh, aku pikir sinyal aku yang putus. Hilang ya? Aku Oh, pesan Mas hilang Slamet beneran. tadi yang lewat Sorry. parabolnya. Sorry, ada interupsi sebentar. Aku ngambil paket ya. Ada interupsi sebentar. Oke deh, saya ringkas deh. Ini udah jam berapa? Jangan lamaan deh. Udah jam 8. 1:04. Nah, Gak apa-apa, Pak saya Selamat. Monggo, lanjut aja. lama banget. Oke, ini menggambarkan suatu alur ini ya, alur proses. Terus setiap use case, setiap bulletin use case nanti digambarkan ini plus diagram sequence. Nah, ini diagram sequence kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada garis-garis vertikal. Garis-garis vertikal itu juga menggambarkan suatu entity atau suatu elemen. Kalau contoh ini adalah usernya, kemudian screen, kemudian di sini ada kelas kalau dia memang ada objeknya di situ. Kemudian nanti akan melibatkan table. Jadi akan disimpan di database yang mana itu nanti akan digambarkan di sini. Kalau pakai OOP ini nanti akan menjadi kelas-kelas gitu. Kelas untuk misalnya untuk memerintahkan penyimpanan data. Kelas yang melakukan proses verifikasi atas data yang diinput dan seterusnya. Dan ini ada kalau ada suatu pilihan maka digambarkan dengan cara seperti ini. Ada kotak di dalamnya. Karena kita bicaranya adalah suatu ini namanya lifeline nih, objek lifeline. Garis ke atas yang menyatakan suatu aktivitas. Dan ini akan ada panah ke kanan, panahnya semua ke kanan sama ke kiri. Dan ini bisa bolak-balik, itu menggambarkan suatu proses message. Message-nya apa yang dikirim, apa yang direspon, dan seterusnya. Digunakan untuk merealisasikan proses bisnis, merupakan diagram untuk menggabungkan proses dan data. Jadi ini data itu sudah langsung kelihatan di sini. Akan disimpan di tabel mana, itu sudah kelihatan. Terus siapa yang memerintahkan untuk menyimpan data itu ke tabel tersebut, itu ada di kelasnya. Diagram sequence merupakan dasar untuk pengembangan sistem desain di tahap berikutnya. Jadi ini kalau jadi ada sistem analisis, ini sistem desain. Karena sistem desain ini sudah sangat teknikal ya, sudah sangat teknikal. Di situ dibicarakan kelasnya. Kalau ada desain UI, datanya, data modelnya seperti apa, keterkaitan antar tabelnya seperti apa, dan seterusnya. Dari kelas diagram dapat di-generate untuk keperluan forward engineering dan reverse engineering. Ini kalau saya bicara toolsnya ya, toolsnya ini dari kelas ini itu akan bisa digunakan untuk forward engineering maupun reverse engineering. Kalau kita punya code, serangkaian code kita mau balikkan ke dalam diagram sequence itu bisa dilakukan kalau pakai tools Spark System. Ini kurang lebih lah, kita sebenarnya kan pengennya punya dashboard ya, punya dashboard yang sama, melihat hal yang sama, terus kalau ada sesuatu yang aneh kita bisa bicarakan bersama, topik yang dilihat sama, nah itu dashboard. Nah, ini hanya sepintas dashboard aja nih, tapi kaitannya dengan modeling kita itu seperti apa? Modeling kita itu kan banyak sekali nih yang terlibat di situ. Dari sisi manajemen ada direksi, GM user, GM IT, ada user, ISP-nya bisnis partner sama project manager, ada bisnis analis, ada nggak sih bisnis analis? Tanyakanlah ya nanti. Terus ada development yang membangun sistem. Tapi yang lihat ini nanti development sebagai sistem analis maupun development sebagai programmer akan melihat yang sama. Terus di QA itu sekarang kan sudah ada QA planning, ada QA execution. Kalau masih melihat hal yang sama itu akan nyambung. Jadi pada saat
misalnya kita di QA itu mau nyusun skenario, oh barangnya seperti ini, skenario seperti ini. Kita bisa mengembangkan sendiri atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap aplikasi tersebut. Misalnya dieksekusi hal-hal yang aneh-aneh oleh si user. Itu kita bisa membayangkan dan kemudian nanti akan kita coba masukkan ke dalam skenario. Akan berbeda kalau kita hanya disodorin, ini loh paket yang dikirim oleh development seperti ini. Silahkan dites. Nah, kira-kira apa yang akan dites oleh teman-teman QA di situ? Yang dites adalah apa yang ada di dalam dokumentasi delivery paket tadi. Delivery paket promotion atau apa itu ya. Di situ hanya melihat itu. Terus kemudian unit testingnya development juga kita lihat. Tapi hanya sebatas itu. Nggak bisa melihat yang lebih besar lagi. Misalnya, oh ini ternyata sistemnya seperti ini nih. User pada saat minta dulu harusnya ada ini. Nah, pada saat user harusnya ada ini, tapi itu nggak terdokumentasi ke dalam unit testingnya development, pasti nggak akan dites oleh teman-teman QA. Karena teman-teman QA melihatnya kan dari yang tadi itu, yang dari unit test aja, dokumentasi unit test, bahwa user mintanya ada yang lain-lain, yang nggak capture karena teman-teman development itu terlalu fokus kepada technical, lolos jadinya. Akhirnya terjadi sesuatu di production, jadilah IR. Nah, IR itu kalau bisa ya kita minimalisir dengan cara kita melihat skopnya itu secara penuh, tidak sepotong-sepotong. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita bisa melihat view yang sama, dashboard yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya akan melihat ke hal yang sama. Ini harusnya satu titik aja nih, tapi karena PPT-nya bisanya kayak gitu ya, jadi tergambarnya kayak gini ya. Mohon maaf. Nah, sampai di sini dulu deh sebelum saya ngomongin tools-nya yang dipakai. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Saya jadi grogi kalau ada. Tar dulu, ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Enggak lah ya, jangan lah. Silakan. Jadi bicaranya hanya 3 diagram, tapi kalau bagi teman-teman ISP mungkin 2 ya, yang XBNP yang memang tugasnya ngobrol dengan user itu pakai use case diagram itu bisa. Tapi kalau untuk yang mantan BSA yang memang fungsinya untuk bisnis analisis itu pakai activity diagram karena akan melihat interaksi antar sistemnya. Bahwa di front end nanti perlunya back end-nya apa itu kan di rekan-rekan bisnis analis. Nggak tahu itu bisnis analis sekarang ada di mana sih? Gabung di BP, Pak. BP enggak, kita tahunya bahwa dia bisnis analis, dia pakai seragam apa? Saya harus jawab. Lah iya nanti kalau kami mau ngobrol terkait dengan flow proses, nanti bicaranya ke yang pakai seragam yang apa gitu. Yang pakai badge BP, Pak. Kan biasanya badge sebelah kanan ada tuh BP. Nah, itu, Pak. Ada ya. Jadi harus lihat badge-nya dulu. Iya. Ke BP semua, Ngobrolnya Pak, sama yang bikin BSDD, Pak, selamat. Ya, ada ya di depan itu di covernya BSDD itu ya. Karena fungsi biasa udah nggak ada, Pak. Itu yang serem itu. Fungsi bisnis analis nggak ada, itu serem itu. Oke deh, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau nanya Pak Slamet, kalau BSDD itu kan dulu arahannya rapat terakhir Pak Indra sebelum pergi itu hari apa ya, waktu itu kita suruh onsite itu BSDD itu dibuatnya itu ada macam-macam PIC sebenarnya Pak Slamet. Memang dibikinnya sama BP ya. Tapi di BP itu nggak bikin sendiri katanya waktu itu. Jadi BP ada terlibat juga dari tim IEA, kemudian ada terlibat dari tim dari testing,
dan SE Pak Slamet. Jadi BSDD yang dikeluarkan itu adalah hasil dari kesepakatan 4 tim tersebut Pak Slamet. Jadi nggak pure keluar dari BP aja kemudian langsung lari ke belakang, cuman langsung ke development. Nah itu BSDD sepemahamanku yang aku tangkap dari kata-kata Pak Indra harusnya divalidasi dari 4 tim tersebut gitu sih Pak Slamet. Jadi in case dibikin diagram apa tadi, activity ataupun diagram yang satunya tadi, itu mestinya sudah divalidasi sama tim yang membaca dan terlibat dalam pembuatan BSDD tersebut gitu Pak Slamet. Nyebutnya sampai ribet. BSDD dulu kan SDD, sekarang pakai BSDD gitu sih Pak Slamet. Itu terakhir ada sih recordnya kalau misalnya mau dicek lagi gitu. Terus cara mengimplementasikannya gimana? Kan dari empat tim ya, 4 tim menjadi satu dokumen. Itu mengimplementasikannya gimana? Kan di situ ada Bicara kolaborasi nih kalau kayak gini kan, bicara ya juga ya kolaborasi. di BSDD itu ya pembuatannya ya. Izin Ada bagian nambahin, Mbak testing Anti. juga ya. Monggo Mas. Jadi memang ini sih Pak, ini kan living document gitu ya. Artinya memang ekspektasi dari kedepannya itu memang kita bisa bikin dokumen ini tuh bergerak gitu ya. Itu satu sisi. Gitu ya. Nah, bergeraknya seperti apa itu yang nanti part of kolaborasi gitu sih Pak. Jadi harapannya kan BSDD ini menjadi satu dokumen yang holistik gitu ya. Dokumen yang lengkap, yang kacamatanya itu bisa 360 dari sisi teman-teman di arsitektur, di sisi strategic partner, bahkan nanti sampai ke teman-teman di testing. Itu sih Pak Slamet. Oke, cuma saya masih belum ngeklik dengan yang kalau saya di posisi testing terus melihat dokumen, mana living dokumen yang harus kita lihat itu loh. Itu yang saya masih belum ngeklik ya. Mungkin Misalnya nih ini katakanlah sih Pak, kita diskusi sekalian gitu ya Pak ya. Kita juga pengen menggali juga sih, karena kan sekarang di testing itu kan ada banyak fungsi gitu ya. Ada execution, ada planning, kemudian ada testing apa sih istilahnya kayak testing quality manajemennya gitulah ya. office, QA office. Testing office. Nah, QA office. Nah, sebenarnya atas 3 fungsi itu ini kan sebenarnya evolusi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah punya yang namanya testing factory gitu ya. Testing factory itu namanya quality management itu kan memang nggak bisa langsung di belakang doang. Harapannya itu bisa ke depan gitu ya, dan melihat dari bagian yang sekarang sih mungkin fungsi itu ada di teman-teman di planning gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, teman-teman testing gitu ya, sebenarnya seberapa jauh sih keterlibatan teman-teman QA planning dalam tahapan desain gitu sih Pak? Ya, kalau sebenarnya harapannya karena ini proses testing, terkaitnya dengan testing, maka yang dilakukan oleh teman-teman QA planning adalah menyusun skenario, karena nanti yang akan digunakan untuk proses eksekusinya testing. Dan pada saat diminta, dulu kan memang kita pernah diskusi dengan Pak YB ya di Desember itu, memang kita diminta untuk proaktif ke depan. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman QA di situ, teman-teman TQC di situ? Itu adalah menyusun skenario lebih awal. Jadi kalau misalnya si user tadi misalnya contoh mobile banking nambahin fitur top up misalnya, oh kita udah tahu nih mereka minta itu, sehingga kita akan susun skenario-nya. Nah, pada saat menyusun skenario itu kan paralel ya dengan proses pembuatan dokumentasi di desain, terus kemudian implementasi di sisi aplikasinya dengan development, itu kan paralel. Pada saat paralel itu teman-teman bisa mikir skenario-nya gitu kira-kira apa, baik positif skenario maupun negatif skenario.
Sehingga diharapkan nanti kalau sudah tersusun, terus kemudian delivery development-nya itu juga sudah siap, maka eksekusinya itu tinggal ngikutin apa yang sudah disusun oleh teman-teman QA planning. Sehingga semuanya itu bisa tercakup. Termasuk untuk ngukur sebenarnya proses testingnya itu perlu berapa main days, perlu berapa banyak, itu perlu berapa hari, itu juga bisa diukur dari situ. Karena kita sudah bisa membuat tadi skenario-nya itu skopnya sampai seberapa jauh. Nah, itu harapannya seperti itu sebenarnya pada saat kita menyusun QA planning. Adanya fungsi QA planning itu memang untuk new restart atas skenario yang harus kita eksekusi testingnya. Karena selama ini hal itu nggak bisa kita lakukan karena kita memang pada saat delivery development, pada saat itulah juga pada saat yang sama itu kita juga mempelajari apa yang di-deliver, apa yang diminta oleh user. Dan itu menjadi tergopoh-gopoh. Sehingga kita juga menyusun skenario-nya juga kurang komplit. Nah, harapannya kalau QA planning itu sudah efektif dilakukan, prosesnya oleh QA planning itu sudah bisa dilakukan, maka nanti akan skopnya itu akan lengkap. Dan itu makanya salah satu yang kita coba pakai adalah standarisasi ini. Standarisasi dari use case diagram, itu nanti kita akan bisa susun skenario-nya. Mungkin nanti saya tunjukkan ya, dari use case sampai ke skenario, itu bisa disusun dengan Spark System ini. Kemudian dari sequence. Mungkin saya langsung saja ya, nggak usah berpanjang lebar. Nah, ini terkait dengan penggunaan Spark System. Spark System yang kita pakai ini mungkin teman-teman BSA udah tahu nih Spark System, walaupun mungkin belum pakai. Itu saya usulkan beli itu pada saat saya masih di BSA. Waktu itu saya belum tahu nih penggunaan repositorinya seperti apa. Tapi belakangan akhirnya ketemu caranya, ada contekannya, sehingga saya contek itu. Akhirnya bisa efektif, repositorinya bisa dipakai. Nah, kalau repositorinya bisa dipakai, kita bisa mengupdate semua ke situ. Yang proses kita bisa melihat hal yang sama, itu bisa terjadi. Seperti kita membayangkan PVCS tracker, itu semua catatan itu bisa dilakukan di situ, attach bisa di situ, penentuan tanggal bisa di situ. Ini hal yang sama juga bisa dilakukan untuk Spark System. Kemudian dapat menjadi referensi bagi yang baru mulai mengelola suatu alur proses bisnis tertentu. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat hal yang sama, sehingga akan bisa mempelajari. Kalau misalnya ketemu, oh ini alurnya seperti ini, saya nggak mudeng. Kalau nggak mudeng, saya baru nanya ke teman-teman yang tahu. Berbeda dengan kondisi saat ini, kita acuannya itu paling banter adalah dokumentasi yang ada di PVCS tracker. Tapi yang jadi masalah, kalau sudah ada beberapa versioning, misalnya kita bicara SDD, sudah bicara beberapa versioning SDD itu, versi yang mana yang paling update? Ada di CR ini, CR itu, CR itu. Kalau ada banyak CR, kita akan kesulitan. Nah, kita kalau pakai ini, kita bisa melihat referensinya yang sama, sehingga alur prosesnya juga udah kita pahami, existing maupun yang akan berubah, itu bisa kita lihat. Menggambarkan kondisi existing system, sehingga dapat mempercepat diskusi klarifikasi dengan user. Nah, ini kalau tadi misalnya diminta ada proses penambahan fitur di mobile banking, kita bisa menunjukkan ini fitur yang sudah ada seperti ini. Terus kemudian oke, user minta ditambahin fitur ini. Terus nanti kita breakdown ke lebih dalam lagi. Oh, ternyata menggunakan di middle end-nya, misalnya SOA, itu menggunakan service yang sama. Nah, pada saat kita lihat di situ menggunakan service yang sama, maka kita harus yakinkan bahwa service itu tidak kesenggol. Atau nanti service yang sama yang mengenerate ke belakang, itu juga akan mengenerate hal yang sama. Tidak error, atau mungkin kalau ada beberapa validasinya masih jalan. Kemudian klarifikasi menggunakan bahasa yang sama. Nah, ini tadi karena modeling, maka bahasanya sama.
Setelah terjadi kesepakatan, maka langsung dapat didokumentasikan dan menjadi acuan untuk proses pengembangan di IT. Acuannya ini bisa, kalau dengan user, bisa nanti untuk jadi pegangan pada saat kita mau melakukan berita acara UAT. Proses UAT-nya kita menggunakan skenario yang sudah disepakati di awal. Dia tanda tangani pada saat klarifikasi. Terus dia pada saat kita undang UAT, kita minta bawa yang dulu di tanda tangani. Misalnya, kalau dia nggak bawa ya kita kasih, kan kita harus arsipkan ya. Ini loh skenario yang dulu diminta. Kalau ternyata di forum UAT-nya itu skopnya melebar, nggak bisa karena skopnya sudah disepakati seperti ini. Jadi sudah ada tanda tangan di situ, bisa dilakukan. Proses penyusunan skenario untuk pengembangan, testing, dan UAT dan peer akan menggunakan referensi yang sama. Atas use case yang disusun dapat digunakan untuk perhitungan Mendes. Nah ini perhitungan Mendes ini nanti di tools ini ada salah satu fiturnya yang namanya adalah use case point, menggunakan use case point, dan itu semuanya ada ilmunya lah. Mungkin nanti kalau teman-teman browsing di Wikipedia juga ada browsing di situ, cara-caranya, formulanya apa itu ada dan bisa diimplementasikan menggunakan Spark System ini. Nah, kalau terkait dengan dokumentasi di Spark System itu juga bisa mengenerate dokumen. Jadi ada publish ini sudah saya bicarakan dengan teman-teman QA pada saat kita sharing session di sebelumnya ya. Publish itu ada dua, publish versi dokumen dan publish versi HTML. Kalau yang HTML mungkin nanti saya bisa lihatkan hasilnya seperti itu, yang saya dulu pernah sharing juga linknya ke Mbak Uli. Mbak Uli silahkan dibuka coba. Nah, untuk proses dokumentasi yang dicetak itu bisa saja sih beberapa poin ini diambil. Karena semuanya ini ada di dalam Spark System. Semuanya bisa diambil, mana yang mau dipakai, mana yang nggak dipakai, itu bisa dipilih. Saya nggak bisa detail yang ini ya, nanti mungkin yang lain lagi. Ini beberapa referensi terkait dengan use case. Nah, mungkin saya akan menunjukkan yang, ini salah satu versi publish-nya. Versi publish-nya seperti ini. Jadi teman-teman kalau bisa mengakses ini, kalau lagi di kantor harapannya bisa ya. Tapi kalau dari lagi WFH itu mungkin tergantung VPN-nya apakah disetting bisa connect ke QI atau enggak, ke TKC atau enggak. Nah, ini adalah salah satu contoh publikasi dari yang di-generate menggunakan tools-nya Spark System. Ini kebetulan saya lagi melihat yang ini dari sisi user. Ini view dari sisi user terkait dengan pembayaran pajak BPHTB, pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu bisa dilakukan di ATM, bisa dilakukan di EDC, atau paling enggak kalau kita lihat requirement-nya itu meminta untuk bisa dilakukan di ATM, di EDC, di SMS banking, di internet banking, di mobile banking, agen, dan seterusnya. Cuma saya nggak melihat requirement itu yang meminta bisa dilakukan di teller. Barangkali sudah ada, cuma nggak nyebut di teller. Harusnya kan itu semuanya nanti akan terkait dengan pembukuan ya. Pembukuannya itu ada di teller. Ini pembukuannya pun bisa kita catat di sini. Pembukuannya, debit apa, kredit apa, fee-nya apa, settlement-nya ada atau enggak, dan seterusnya. Nah, ini penggambaran use case dari sisi user, dia mintanya apa. Tapi sebenarnya default-nya membuat use case itu bukan yang ini, tapi yang ini. Yang mana ya? Yang ini. Ini adalah, jadi di dalam satu diagram, itu hanya ada satu boundary harusnya ya.
Kalau kalau kebiasaannya seperti itu, membuat satu boundary. Boundary-nya adalah sistem itu. Makanya ini nanti akan bicaranya sistemnya sistem apa. Seperti kalau kayak gini sistemnya adalah sistem ATM. Siapa aktornya? Nasabah non ATM belum bisa. Nasabah yang sudah punya kartu bisa. Ngapain dia? Masukkan kartu, include-nya memasukkan PIN dan seterusnya. Itu nanti bisa kita breakdown lagi, detailkan lagi. Nah, kaitannya dengan topiknya adalah karena nyinggung-nyinggung masalah masalah skenario, maka saya juga sekaligus harus nunjukin yang skenario. Jadi pada saat nasabah ATM BNI ini datang ke mesin ATM, requirement-nya bicara apa? Bicaranya adalah dia akan memasukkan PIN, memasukkan kartu, menginput PIN, kemudian memilih menu lain, dari menu lain itu memilih menu pembayaran, dari menu pembayaran ini memilih menu pajak atau penerima negara, memilih pajak, klik ini lagi, sampai dia nanti yakin iya atau tidak. Nah, ini yang dari depan sampai memasukkan kode transaksi dan kode bayar, itu adalah hanya pilihan di layar. Pilihan di layar. Tapi setelah nekan tombol iya atau benar, maka nanti akan masuk ke dalam skenarionya. Dia itu nanti akan prosesnya seperti apa, misalnya kayak gini ya. Ini skenarionya bisa kita susun dari SDD yang dibuat oleh teman-teman bisnis analis pada saat menyusun itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu bisa kita copy, paste ke Spark System, nanti akan tergenerate menjadi rangkaian proses skenario. Dan bisa digenerate menjadi 2 diagram besaran. Diagram activity, nanti, bukan yang ini, diagram activity-nya ini, diagram activity. Cuma kayaknya harus dirapikan diagram ini. Karena diagram ini di-generate otomatis oleh si Spark System. Kemudian selain diagram activity, bisa juga di-generate diagram sequence. Diagram sequence-nya seperti ini. Nah, ini karena dia di-generate otomatis oleh si sistem, itu akan berbeda dengan kalau kita membuat itu secara manual. Kalau di-generate otomatis, kita hanya bicara sistem-sistem aktor yang terlibat di situ. Makanya ini gambarnya orang. Tapi kalau kita membuat misalnya sistem analis di development itu membuat sequence diagram, maka dia nanti akan menggambarkan ini sebagai suatu kandidat kelas. Sistem analis ya di development. Itu nanti akan membuat ini sebagai kandidat kelas. Kemudian yang message itu akan sebagai kandidat method. Dan seterusnya sampai nanti akan bisa disimpan di database. Nah, di database-nya mungkin kalau pembukuan di database ikon, tapi karena ini gambarin secara besaran, secara high level yang dari sisi use case, maka dia hanya cukup digambarkan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau gambarkan use case sequence diagram itu secara komplit, di sini harus digambarkan diagram tabelnya apa. Jadi misalnya seperti saya pernah enggak ya, saya nunjukin satu yang digambar manual ya. Gambar manual. Nah, kalau yang digambar manual, ini bukan manual juga nih. Tapi kurang lebih di sini nanti akan ada menyimpan tabel. Menyimpan data di tabel. Oh, kayaknya saya belum gambar juga. Udah deh. Nah, kurang lebih begitu. Kalau nanti terkait dengan skenario-nya itu bisa di-generate otomatis berdasarkan tadi informasi yang kita copy paste dari SDD-nya, itu menjadi seperti ini. Ini adalah langkah-langkahnya nih, nasabah ATM BNI memilih dan seterusnya. Nah, dari hasil proses
sequence atau urutan skenario ini, hasilnya apa? Hasilnya sudah dijalankan atau belum. Terus kalau sudah dijalankan, fail atau pass. Itu nanti akan bisa dilihat di sini. Kurang lebih itu Mbak Uli, sharing saya terkait topiknya adalah UML dan skenario. Jadi kesimpulannya adalah kalau UML, kita bicara UML saja, ada standarnya. Kalau mau menggambarkan UML itu, kalau dulu misalnya diinformasikan bahwa Pak Indra sudah nyebutin salah satu poin di BSDD itu adalah seperti itu. Kalau mau menggambarkan dengan tools apapun, itu enggak masalah. Tapi kalau mau menggunakan Spark System, itu nanti akan bisa kita integrasikan dan langsung oleh QA untuk menyusun skenario itu bisa dilakukan. Dan kalau mau melihat hasil secara yang sudah dipublish, itu silahkan bisa melihat ke link yang tadi saya share. Begitu Mbak Uli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Slamet. Ini linknya juga udah bisa aku buka nih. Di sini udah banyak banget aplikasinya sama use case-nya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak?